Indra Lutfiana Putra, 17 tahun, seorang siswa SMAN 1 Cimarga, Lebak, Banten, nampaknya layak dijuluki sebagai generasi aset bangsa. Bapak mau ke sekolah, otomatis saya kaget, lari, buang rokok, terus rokoknya disuruh dicari sama kepala sekolah, jangan ketemu. Di situ kata kepala sekolah, bohong katanya, tadi udah lihat katanya rokoknya, suruh suruh ketemu aja, jadi iya. Terus itu nggak ada, nggak ketemu. Setelah itu kamu ngerokok? Enggak bu, langsung nggak ada di tangannya kak rokoknya. Cari, ibu lihat, gitu kan? Saya marah itu ngebohong kak, marahnya tuh ngebohong ke anak. Ibu lihat enggak bu, mana rokoknya? Cari, gitu kan? Saya marah. Kamu ngebohong itu udah karakter banget kan? Gimana? Generasi saya di pikiran saya, anak kalau udah ngebohong, udah kemana-mana udah nggak beres gitu kan? Saya pikirnya itu intinya. Kamu tenang sekali. Tenang. Iya. Apanya yang tenang? Belakangnya. Punggung. Kaki. Iya. Kaki nggak senang nggak? Kepala nggak? Itu mana tadi? Nggak, pas saat ditendang kena nggak ditendang? Kena. Iya. Di bagian kaki. Iya. Setelah ditendang. kan itu juga pak herannya, punten. Indra ini anehnya kan juga kamu ngaku nggak kamu salah? Iya, bang Toti itu ada saksinya tuh. Iya, kamu yang kamu lakukan salah kan? Iya. Terus herannya ketika diinterview oleh media pak, malah dia bilang digebukin, ditendang, nggak nendang wallahi. Apa saya tuh saya asal gini, gitu pak. Saya Kalau nampar lo iya bu ya? ngeplek ya, ya ngeplek ya bahasa Sunda, ngeplek lah ya. Terus ada nggak? Katanya aku melihat katanya orang pegang rokok, goblok lu katanya. Bilang kata anjing juga nggak? Iya. Saya didampar. Nampar. Iya, Yang mana? Sebelah pipi sebelah mana? Sebelah kanan. Iya. Berapa kali kamu? Satu kali sampai emosi dia. Nah, setelah itu Dia nangis. siapa yang nangis? Ibunya. Nah, terus Kami ngeragain katanya. Saya udah bela-bela, udah keliling sekolah katanya. Terus setelah itu ada nggak lakukan fisik lagi terhadap diri kamu? Udah nggak ada. Nggak ada. itu tadi yang menampar ini berkah itu bu, menampar siswa tadi. Ngeplek itu kan kira-kira ya pak, yang jelas yang saya ingat pakai jari bukan nyabuk gitu bukan. Siswa berparas tampan dan menarik ini adalah gambaran generasi Indonesia Emas 2045. Saking berharganya siswa ini, sampai-sampai tidak boleh ada orang yang menyentuhnya. Bahkan sekalipun kalau dia berbuat salah, berbuat tidak hormat kepada guru, berperilaku buruk, tidak sopan, kurang ajar, gak punya adab, tidak patuh, tidak disiplin, melanggar peraturan sekolah, bahkan kalaupun dia merokok di area sekolah sekalipun, tidak boleh ada yang menasehatinya, ada yang memperingatinya, apalagi sampai menghukumnya. Kalau sampai ada orang yang menghukum si aset bangsa ini hanya karena dia merokok di area sekolah, maka seluruh teman-temannya di sekolah itu siap pasang badan untuk si aset bangsa ini. Mereka siap menggelar aksi protes dengan bolos sekolah selama berhari-hari demi untuk membela si aset bangsa ini. Mereka juga siap mempersekusi siapapun orang yang berani menghukum si aset bangsa ini. Pengennya gimana? Masalahnya ini main kasar bu, kata ibu. Banget itu bilang. Dan siapapun yang berani menghukum si aset bangsa ini, maka dia tidak hanya layak untuk dilengserkan dari jabatannya, tapi juga akan dilaporkan ke polisi dan dijebloskan ke dalam penjara oleh orang tuanya. Saya mah nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Oh gitu. Terus tindakan apa bu yang akan dilakukan oleh? Saya mah pengen kejar hukum pokoknya. Oh gitu. Iya. Pas ibu bertanya siapa? Indra Lutfiana Putra. Mengingat si aset bangsa ini adalah kebanggaan orang tuanya. Dan untuk seluruh universitas-universitas negeri di seluruh Indonesia maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia saat ini, monggo ditandai seluruh siswa yang ada di SMAN 1 Cimarga, Lebak, Banten ini, karena sekolah ini sarangnya aset-aset bangsa. Generasi Indonesia Emas 2045. Ya, ini mah cuma sekedar saran aja, baik untuk guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan lain sebagainya. Besok-besok mah, demo itu dijadikan kegiatan tambahan atau ekstrakurikuler bagi para siswa. Ya, bawa kenapa-napi, agar demo yang siswa lakukan itu lebih terskema, terstruktur, terukur, dan terarah. Gitu. Ya, siapa tahu aja para siswa-siswa tersebut memiliki bakat terpendam dan hobi yang memang selama ini belum tersalurkan, yaitu demo. Ya bukannya kagak boleh demo. Kalau mau demo mah sok-sok wae, silahkan, itu mah hak lu pade, kagak api-api. Cuma ya, demo juga harus dibarengi dengan prestasi gitu. Ngitungnya jangan pakai ngeteng. Baca tulisnya jangan pakai ngutang gitu. Guys, kita lanjut lagi terkait kasus yang ibu guru ya menempor ya siswa yang merekok ya. Nah ini aku agak sedikit
kalimatnya di sensor karena takut dolar kuning. Nah ini Deddy Kobuser ya, beri komentar kepada ibu guru ya yang menimpor siswa yang merokok. Nah ini ya gue ngomong ini ya bakal kontroversi katanya gitu guys ya. Balik lagi bersama saya tentunya aku Kevin. Buat kalian yang baru mampir jangan lupa bantu subscribe Oke Kevin, dan aku juga ada channel kedua yaitu Kevin Reaction, kalian bisa tonton di sana, dan aku juga ada kemarin ada bikin lagu ya. Mungkin kalian bisa dengar juga ya untuk promosi lah dikit-dikit lah guys ya. Mudah-mudahan kalian suka lagu aku. Nah ini kita lihat, kita tonton langsung ini videonya dan kita reaction ya. Ini ya gue ngomong ini ya bakal kontroversi lah, pasti kontroversi. Ya dong. Kalian udah baca atau denger ini rame lah tentang kemarin ada guru, ibu guru. Dia nampar anak muridnya, katanya nampar. Gara-gara si anak murid ini kelihatan atau ketahuan lagi ngerokok gitu. Oke, ditampar. Nah si anak murid ini kan lapor ke orang tuanya nih, Ya udahlah, terus kasusnya jadi panjang dan akhirnya katanya gurunya dinonaktifkan gitu ya. Gara-gara anak ini. Nah ini kontroversinya gini, gue bingung nih, kalau gue belain gurunya, pasti nanti banyak netizen yang akan mengatakan, wah tapi kan itu penganiayaan anak, ngajarin anak nggak boleh begitu, sekarang mental health dan sebagainya gitu ya. KPAI ntar nyerang gue juga mungkin gitu ya. Tapi kalau gue belain muridnya, nggak masuk di akal logika gue yang waktu kecil dididiknya keras gitu. Jadi gue nggak mau belain dua-duanya, gue cuma mau pesan aja buat anak-anak murid seperti ini. Kalian bisa lapor orang tua kalian, bagus. Itu artinya kalian punya orang tua yang kalian tidak punya. Biji. Puas. Maksudnya? Goblok katanya. Anjing, kata kasar. Iya, semua. Waduh, dia bilang gurunya berkata-kata kasar guys ya. Katanya aku melihat kamu pegang rokok. Nah ini ada ramai-ramai siswi SMA 1 Cimarga protes perilaku kepala sekolah. Kepala sekolah bilang kok kalau kesiangan disuruh pulang. Kalau terkait karakter kepala sekolah, ibu kan ini ibu guru ya, ibu kepala. Sulistio, dari zaman Fir'aun masuk PAUD sampai Fir'aun jadi sarjana, siswa terlambat ya kagak boleh masuk kelas, pastinya disuruh balik. Sulistio, emang maunya lu biji mani? Diberikan upacara penyambutan, diberikan red carpet, atau biji mani? Ada-ada aja kelakuanmu Sulistio. Bener ya, dari zaman dulu aja di tahun 90-an atau 2000-an gitu ya. Ketika ada seorang anak siswa atau siswi yang telat pasti bakal dihukum. Ya itu wajar sih ya. Kenapa dilakukan seperti itu? Supaya ada kedisiplinan ya kepada para siswa ya atau siswi untuk hadir tepat waktu gitu guys. Kalau nggak kayak gitu ya nggak akan ada kedisiplinan lah, orang-orang jadi siswa-siswi jadi malas, gampang lah, santai gitu. Kalau nggak ada kasih ya seperti itu ya, seperti hanya nanti kalau kalian kerja gitu ya, pasti ada konsekuensinya ketika kalian telat, mungkin kalian dimarahi atau mungkin kalian dipotong gaji gitu guys ya, seperti itu gitu ya. Yang katanya kalau kesiangan pulang, Kalau terkait karakter kepala sekolah, ibu kan ini ibu guru ya, ibu kepala. Ya bukan kenapa-napa ya Sulistio. Kalau lu terlambat terus disuruh balik, ya biasa aja, kagak ada istimewa-istimewanya acan. Ya bukan kenapa-napa nih. Zaman dulu mah siswa terlambat, dijemur di tengah lapang. Benar. Paling kagak disuruh bersihin toilet. Nah benar. Nah lu cuma disuruh balik gara-gara terlambat. Kenapa lu bermuram durja? Makanya disiplin, jangan pakai begadang apalagi ngeronda. Ronda. Waduh ya, sudah saya duga di balik 630 siswa yang mogok pasti ada yang menggerakkan, katanya gitu guys ya. BTS bukan teman sejati. Waduh. Nah ini sepertinya tuh mulutnya, ya Allah, ini siapa yang edit atau gimana sih? Nah ini kita lihat lagi. Bodoh emang gak kemana ya.
Apa ini? Semoga mereka berdua berjodoh sampai ke jenjang rumah tangga. Kira-kira kalian mau dikasih kado apa, guys? Ini siapa? Ini siapa? Oh, ini pelaku siswa yang itu ya. Waduh. Kedua anak Thailand ini akhirnya bersatu dan menjalin tali percintaan. Ini yang menarik, kisah cinta mereka ini. Luar biasa, sampai melibatkan gubernur dan wali kota dan menghebohkan jagat maya. Emang jodoh ya. Yang satu dari Prabu Mulih ya, yang satu dari Lebak Banten ya. Walaupun dipisahkan dengan lautan, tapi cinta kedua anak Thailand ini bersatu. Kira-kira teman-teman semua setuju kalau kedua anak Thailand ini menjalin percintaan sampai ke mengarungi bahtera rumah tangga? Kira-kira kalau dia nanti nikah, kalian mau memberikan kado apa? Silakan komentar semau kalian. Terima kasih. Untuk pendidikan Indonesia lebih baik dan menciptakan anak-anak yang punya karakter, jiwa mandiri, jiwa satria untuk Indonesia emas. Asik. Ini dia jawabannya. Ternyata foto Tuh, gara-gara satu grup ini, satu guru ini, satu sekolah mogok. Ini dia provokator di balik kisruh SMA Negeri 1 Cimarga. Foto ini diduga bisa memberikan jawaban pernyataan netizen kenapa murid-murid bisa mogok sekolah, katanya, guys, ini ya. memberi jawaban mengapa murid-murid pada mogok. Memang kita akui karakter kepala sekolah itu memang agak sering marah ya, sering emosinya sering meluap-luap gitu ya kepada anak-anak ataupun mungkin kepada dewan guru ya. Dan mungkin kejadian kemarin itu akumulatif dari kejadian kemarin ketika anak-anak mungkin ditegur diomelin di depan teman-temannya, di depan siswa yang lain. Memang kejadian kemarin itu Bapak ketika kita Waduh, ya. Itu ada beberapa komentar ya dari netizen. Saya salah satu siswanya dulu pas SMA. Ibu di sini guru Erika dulu ya, sebelum jadi kepala sekolah. Ibu ini nih banyak disiplin ya, tegas ya, emang baik sih dan sangat baik, guys. Tapi sangat baik ya. Ya wajar sih ya. Dia sebagai kepala sekolah kan tanggung jawabnya pasti besar gitu, guys ya. Memegang nama juga. Kalau anaknya nggak disiplin, apalagi dia merekok ya, itu kan ya apa ya, nanti namanya jelek ya sekolahnya. Akan sekolah apa tuh, sekolah siswa anak-anak takutnya seperti itu. Jadi wajar kalau misalnya kepala sekolah itu melakukan hal seperti itu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana terkait info ini? Mungkin punya komentar, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. See you guys.